Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum mukminin, muhsinin rahimakumullah. Yang utama kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan, iman, Islam, ihsan, sehat, sempat, semangat, sehingga pada hari ini, malam hari ini kita bisa bertemu muka, bermuajah lewat Zooming di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk bertawakal diri kepada Allah makin bisa mendekatkan diri, kemudian makin banyak muhasabah. Untuk selanjutnya, sebagaimana di surat Al-Baqarah yang sudah kami haturkan, puasa kita mudah-mudahan menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dalam segala bidang. Para pendengar dan pemirsa yang kami hormati, tidak ada salahnya untuk hari ini kita akan mengkaji sedikit terkait Ramadan, apa itu Ramadan, dan kemudian nanti barangkali kalau memungkinkan, karena tanggalnya pas 16 mendekati untuk malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan sebagaimana akar kata yang barangkali kita pernah mendengar, akar katanya dari Ramadan. Itu adalah panas makantar-kantar mendidih. Artinya apa? Ramadan diartikan menjadikan kita seseorang yang menempa diri kita untuk kemudian menghilangkan kerak-kerak yang ada di badan kita. Sebagaimana besi kalau kemudian dipanaskan, kotoran-kotoran, daki-daki, karat-karat, korosinya bisa hilang untuk kemudian bisa dibentuk sesuatu menjadi hal yang baik, baru dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita demikian juga. Ramadan ini menjadikan kita, kalau disebutkan di Quran, la'allakum tattaqun, banyak orang yang jadi takwa. Imam Husairi ngendikaken ngaten nggih, takwa itu ada 4 dibaginya. Yang pertama terdiri dari huruf tak, tawadhu, satu, menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya, tidak pernah mendolimi orang, tidak pernah merugikan, yang ada hanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat optimal pada orang lain. Yang kedua, qanaah, terima pandum, menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita. Seberapapun Allah memberikan kepada kita, itu adalah pemberian terbaik untuk kita. Kita berhusnudzon diri kepada Allah, diberikan rezeki yang halal, yang barokah. Barangkali menurut kita, apa yang kita mau minta ini kok rapodo karo sing tak karepke dalam bentuk jumlahnya. Tetapi kita berhusnudzon kepada Allah, itulah pemberian Allah terbaik untuk kita. Barangkali kalau kita kemudian diberikan lebih, mungkin perilaku sikap kita jadi berbeda. Yang ketiga, wirai, wawu wirai. Artinya apa? Menjaga diri dari urusan syubhat. Bisa memilahkan mana yang halal, mana yang haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara keduanya ini ada urusan mustabihat, yang itu antara halal dan haramnya tidak begitu jelas.
Yang barangkali menurut orang sekarang ini justru yang mustabihat ini yang kadang-kadang justru diambil. Oleh karena itu kita perlu wirai, hati-hati. Yang ketiga, yang keempat ini yakin pada saatnya kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Para pendengar setia yang kami hormati, terkait Ramadan kita sudah tahu. Jadi siam itu artinya menahan, arti bahasanya menahan. Arti istilah menahan diri dari makan, minum, bersenggama suami istri sejak terbit fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari dengan tujuan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi makan, minum include di situ, barangkali merokok kalau yang suka merokok. Kadang-kadang ada orang yang ngerokok rano dalile yang mana, include di situ makan, minum dan bersenggama kepada istri kita sejak terbit fajar shadiq. Fajar ada dua, fajar shadiq dan fajar kidib. Yang kita pakai ketika nanti sudah fajar shadiq ini kemudian kita mulai. Bahkan sekarang ditandai dengan tanda-tanda imsak seperti itu. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, tidak ada niatan lain kecuali hanya kepada Allah saja. Al-ikhlasu asasul qabuli. Ikhlas itu adalah pondasi dasar, asas untuk diterimanya ibadah kita. Pendengar setia yang dihormati Allah, dasar wajib puasa barangkali kita juga sering sudah mendengar di surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 186. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita karena nabi-nabi terdahulu ini juga dibebani, diwajibkan puasa seperti kita. Cuma tata cara puasanya seperti apa barangkali kita tidak tahu. Yang kita tahu, Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita sebagai syariat kita semua untuk bisa menjalankan hatta yaumul qiyamah besok. Tata caranya insya Allah sama. Urusan ibadah ini sudah ada tuntunannya yang jelas. Kita harus mengikuti apa yang ada di situ. Pendengar setia yang kami hormati, wajibnya puasa yaitu semua orang mukallaf, muslim mukallaf, orang yang dianggap mampu. Dianggap mampu itu artinya secara akal sehat, kemudian secara fisik juga sehat, dan kemudian yang bersangkutan menyaksikan bulan Ramadan. Dalam hal ini kalau dianggap mukallaf berarti secara umum menikah secara zahir pikirannya sehat, fisiknya juga sehat, kemudian tidak ada udzur syar'i yang kemudian yang bersangkutan diperbolehkan untuk tidak puasa. Kemudian untuk mengetahui tanggal Ramadan barangkali mengulas kembali. Barangkali yang pertama ru'yah ro'a ya itu melihat hilal pada tanggal 1 Ramadan atau disaksikan oleh orang yang adil. Barangkali yang di tahun kita ini saya tidak tahu kalau memang ada beberapa perbedaan dan itu hal yang rumah saja, tidak usah diperbesar. Karena kadang-kadang menika di antara kita menika kemudian membawa sesuatu sehingga kemudian tidak bisa akur. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang kedua, istiqmal menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau di sana disebutkan barangkali tidak kelihatan bulan di tanggal pertama karena sesuatu mungkin terhalang oleh mendung, mungkin hujan dan lain sebagainya sehingga tidak kelihatan. Untuk kemudian itu di bulan Sya'bannya digenapkan 30 hari. Kemudian hisab ini penghitungan dengan ilmu falak, ilmu hisab, pendekatannya astronomi. Jadi sudah bisa dihitung sekian ratus tahun yang akan datang dengan presisi insya Allah dengan standar deviasi yang kecil saja. Oleh karena itu kita biasanya di Nun Sewu Muhammadiyah ini mengambil pendekatan hisab wujudul hilal. Artinya apa? Jauh-jauh hari sudah bisa ditentukan untuk tanggalnya besok sekian dan seterusnya sehingga bisa memperkirakan dan memprediksi secara tepat. Pendengar setia yang kami hormati, siapa yang tidak atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Artinya pengecualian di bulan Ramadan, siapa yang boleh tidak berpuasa? Satu, tidak boleh berpuasa tetapi yang bersangkutan harus mengqadha
atau melaksanakan di hari lain di bulan Ramadan. Satu wanita yang sedang haid, apapun alasannya, ketika yang bersangkutan haid ini tidak boleh melaksanakan puasa. Wah, ganjarane sudono, Allah sudah lebih pirsa, lebih tahu. Ketika penjenengan khususnya ibu-ibu yang masih produktif ini mengikuti, jadi ketika haid berhenti, ini kemudian ketaatan penjenengan ini akan diganjar oleh Allah sendiri. Yang kedua, orang yang nifas. Nifas itu orang yang habis melahirkan, baik sesar maupun normal. Ini yang bersangkutan maksimal 40 hari ini untuk kemudian tidak berpuasa, tetapi yang bersangkutan harus mengqadha melaksanakan di hari yang lain. Boleh tidak berpuasa, satu mengganti puasa di hari lain. Kalau yang bersangkutan yang pertama sakitnya menurut dokter ini bapak ibu penjenengan tidak diperbolehkan karena sakitnya akut barangkali. Kalau melaksanakan puasa justru yang bersangkutan sakit, ini yang bersangkutan boleh tidak berpuasa. Jadi ukurannya tidak ukuran pribadi tapi ukuran dokter. Dokter mengatakan penjenengan tidak boleh berpuasa. Yang kedua, orang yang bepergian safar, musafir dengan niatan yang baik. Barangkali ada beberapa ulama yang kemudian nanti berikhtilaf dalam hal ini. Jaraknya berapa atau ta'ab kesusahannya berapa? Ini biasanya ada beberapa pendapat yang paling rajih yang barangkali kita ambil. Kalau memang itu susah dan memungkinkan untuk kita barangkali tidak berpuasa, disilahkan saja. Yang kedua, mengganti dengan fidyah 1 mud sekitar setengah kilogram. Mereka yang tidak mampu berpuasa karena pikun mungkin, atau karena pekerja berat, atau karena sakit yang berkepanjangan, yang bersangkutan ini boleh melakukan atau mengganti dengan fidyah. Jadi dibayarkan ini untuk tiap hari berapa orang, ini sepatutnya. Jadi kalau misalnya setengah kilo itu 7.000, ya dipatutkan menjadi 10.000 sekaligus untuk memberikan kepada tetangga kita yang barangkali fakir miskin. Yang kedua, wanita hamil, ukurannya hamil berapa bulan menikah tidak ada batasan. Yang penting ketika dia hamil ini diperbolehkan. Tetapi kalau yang bersangkutan ini misalnya mampu, ya enggak apa-apa. Yang bersangkutan yang hamil sehat, kemudian orang calon bayinya juga sehat, ini insya Allah boleh juga berpuasa. Ning seumpami yang bersangkutan bayar fidyah pun boleh. Berikutnya, wanita yang menyusui, nyusoni bayi. Kalau di Quran itu ada wa fisoluhu fi amain. Yang bersangkutan misah atau nyapihnya 2 tahun. Tetapi orang ibu-ibu sekarang ini barangkali kurang dari 2 tahun sudah disapih. Jadi tidak ada ukuran juga wanita menyusui berapa bulan. Kalau yang bersangkutan misalnya merasa kuat sehat, ya bolehlah berpuasa, tidak usah mengganti dengan fidyah. Berikutnya, hal yang membatalkan puasa ini sekedar mengulang kembali makan minum dengan sengaja. Sengaja, ini catatannya. Kalau tidak sengaja insya Allah tidak apa-apa, karena alpa lupa. Kebiasaan pagi ini puasa, kemudian karena lupa ya enggak apa-apa. Makan berhenti, kemudian puasanya diteruskan. Itu pemberian Allah kepada kita. Mudah-mudahan nanti kalau pagi makan, kemudian siangnya tidak diulangi kembali. Wah lali neh, mudah-mudahan tidak seperti itu. Yang penting di sini ada catatan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Yang kedua, bercampur suami istri di siang hari sedang ia berpuasa. Ini jadi catatan untuk suami sekaligus istri untuk saling mengingatkan. Oleh karena itu ketika puasa ini perlu hati-hati. Jadi dalam hal ini kalau yang bersangkutan misalnya melakukan pelanggaran, ini harus membayar kafarah, 1 memerdekakan seorang budak. Nah sekarang budak tidak ada. Opsi yang kedua barangkali puasa 2 bulan berturut-turut. Ini juga barangkali teramat sangat berat. Jadi 2-3 hari saja lupa, apalagi 2 bulan berturut-turut, ini teramat sangat-sangat berat. Oleh karena itu perlu hati-hati. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Dulu pernah ada suatu cerita zaman Rasul, halaktu ya Rasulullah, wah ciloko kula Rasul, lanopo Rasul. Kemudian ada dialog di waktu puasa, saya itu mendekati istri, kemudian terjadi hal seperti itu.
Orang dulu jujur-jujur kemudian disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul memberikan kafarah itu 1, 2, 3. 1 tidak bisa, yang kedua juga tidak bisa, yang ketiga pun ini yang bersangkutan ini seorang miskin. Akhirnya Rasul mengambil keranjang kurma untuk tolong ini diberikan kepada orang fakir miskin yang ada di Madinah ini. Kemudian dia muter-muter di kota Madinah, kembali lagi kepada Rasul. Rasul, saya sudah muter kota Madinah, tidak ada fakir miskin yang melebihi fakir miskinnya daripada saya. Akhirnya sambil tertawa nih Rasul menika, ya wis nek ngono panganan karo sak keluargamu. Ini kearifan kebijakan Rasul seperti itu. Jadi yang semula misalnya ada kafaroh, ini ternyata yang bersangkutan karena kondisional ini kemudian diperbolehkan. Jadi di sini muncul masalah barangkali nanti Bapak Ibu pendengar setia yang kami hormati, kalau niatnya pergi musafir hanya untuk seperti itu boleh apa tidak? Nah ini jelas Allah langkung pirsa, tidak boleh. Tapi kalau memang ke Jakarta atau ke Kalimantan atau kemanapun, kemudian yang bersangkutan memang boleh rukhsah untuk tidak puasa, siangnya mungkin melaksanakan seperti itu, ya tidak apa-apa. Berikutnya mengqadha di hari yang lain. Jadi di samping yang pertama ini harus mengganti mengqadha di hari yang lain. Ini wajib. Yang berikutnya Bapak Ibu pendengar yang kami hormati, membatalkan puasa tanpa udzur yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh syar'i. Artinya apa? Apapun yang dia lakukan ia berdosa dan tidak ada gantinya apapun. Jadi hati-hati terkait puasa ini karena itu jadi satu rukun Islam kita. Jadi puasa penghijauan dari Islam kita, salah satunya adalah puasa. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sudah matur kalau yang bersangkutan lupa ini tidak apa-apa. Misalnya kadung makan, minum atau lainnya karena lupa atau alpa, yang bersangkutan ini puasanya tidak dianggap batal dan ia harus meneruskan puasanya, tidak ada sanksi apapun. Ini dari Allah seperti itu aturannya. Catatan asal yang bersangkutan lupa beneran. Kemudian yang harus dijauhi selama puasa, lagi-lagi kita diingatkan satu yang pertama, jangan berkata atau berbuat dusta dan jahil. Banyak orang sekarang ini yang barangkali dusta, al-kadzib. Bahkan di satu hadis disebutkan rubaso imin hadduhu min syamihi al-ju' wal atos. Bisa jadi orang yang berpuasa ini dapatnya hanya lapar dan haus saja. Bahkan di hadis lain rubako imin hadduhu min qiyamihi asahru. Bisa jadi orang yang malamnya melaksanakan qiyamul lail ini hanya dapat begadangnya saja. 5 hal, salah satunya menika al-kadzibu goroh. Kemudian yang kedua menika ghibah namimah. Yang ketiga sumpah palsu. Yang keempat yang kelima menika an-nadhru bisyahwatin. Kalau kita melihat barangkali yang bukan hak kita jangan dilihat. Wong yang halal dengan istri saja di waktu puasa tidak diperbolehkan untuk berbuat seperti itu. Jadi ketika kita melihat an-nadhru bisyahwatin, segera kita memalingkan diri. Yang berikut berbuat berkata rofas. Rofas itu kotor, non sewu agak semi purno atau purno. Maka di haji itu disebutkan fala rofatha, jangan berkata cabul, purno yang serba menjurus. Apakah di luar puasa boleh? Ini sebetulnya juga tidak boleh. Jadi oleh karena itu menjaga lisan, hifdzul lisan dalam hal ini perlu sekali. Jangan pernah berkata yang tidak baik, yang kotor, yang porno, karena itu memang kadang-kadang menjadi kesukaan tidak tua tidak muda, biasanya seperti itu. Kemudian jangan membuat gaduh. Sekarang medsos banyak nih, jadi berita-berita hoax ini yang menjadikan kemudian orang lain menikah merasa terkena. Ada buzzer, ada influencer, ada provokator bahkan. Ini perlu kita hati-hati menerima hal-hal semacam ini. Berikutnya berbantahan yang tidak berguna. Kalau berbantahan berguna silahkan saja. Ya memang arenanya arena bermusyawarah, silahkan untuk bermusyawarah.
Jangan kemudian ketika nanti dimohon untuk bermusyawarah kon rapat malah meneng mawon. Alasannya ora itu berbantahan, ini berarti salah yang memahami. Berikutnya berlebihan dalam berkumur dan istinsak menghirup air ke hidung. Hati-hati ketika kita wudhu, ini untuk mengkondisikan diri agar tidak berlebihan dan dikhawatirkan ada sesuatu yang masuk. Bapak Ibu pendengar yang setia, anjuran selama Ramadan ini mengingatkan kembali saja, satu, sahur di akhir waktu. Jadi dikandung maksud menika inna fis sahuri barokah. Di dalam sahur itu ada barokah. Artinya apa? Ketika kita sahur diakhirkan ini untuk kemudian nanti kita bisa melaksanakan, barangkali kalau nanti sudah adzan subuh kita bisa melaksanakan sholat sunat fajar, kemudian bisa jamaah ke masjid. Jadi tidak kembali tidur. Kalau sahurnya barangkali makan sahurnya sebelum jam itu kemudian balik tidur, ini barangkali subuhnya malah kehilangan. Hati-hati nggih. Kemudian berbuka di awal waktu, ini kebalikan dari sahur. Kalau sahur ini dipersilakan untuk di akhir waktu, tetapi kalau berbuka ini harus segera. Jadi ditakjil, dipercepat. Meskipun mungkin kita puasa masih sampai dengan isya masih kuat, tetapi ini tidak seperti itu. Orang Jawa mengatakan sing penting batal kesik meskipun hanya dengan seteguk air. Kemudian berdoa ketika berbuka. Kalau makan standar, jadi bismillahirrahmanirrahim ini perlu kita lakukan setiap kali kita makan, apapun yang kita makan. Kemudian kalau puasa ini masih ditambahi. Barangkali nanti kita selesai atau di tengah ini dipersilakan untuk membaca doa. Dhahabal dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Barangkali di beberapa bacaan atau doa ini ada versi lain, ya dipersilahkan. Kita yang barangkali mengambil yang lebih rajih. Dhahabal dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian kalau nanti selesai sebagaimana bacaan pada umumnya ini dibaca alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyyi wala makfurin. Ini setelah kita selesai makan kita baca itu. Yang barangkali biasanya lupa. Awalnya baca bismillah tapi setelah selesai makan minum ini kadang-kadang lupa membaca ini. Kemudian memperbanyak sedekah. Ini jangan lupa, ini untuk mengkondisikan dirinya. Jadi bulan ini sejak dari awal Ramadan sampai dengan pertengahan ini, kemudian sampai nanti selesai, sedekah wujudnya apapun, ego, partikel, harta, benda dan seterusnya, ini dimohonkan untuk bisa ditambah, dikondisikan sendiri. Jangan pernah cetil, karena itu ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Berikutnya memperbanyak tadarus, mengkaji apapun. Kalau targetnya memang misalnya kita membaca Al-Quran, kalau tahun kemarin ini mungkin 1 khatam sekali, besok mungkin 2 kali atau 3 kali. Atau kalau tidak, ini dipersilakan saja, targetnya mungkin 1 juz saja, tetapi untuk tafsir, makna sekaligus asbabun nuzul, asbabul wurudnya ini kemudian dicari. Ini pun dalam rangka tadarus. Atau membaca tadarus yang lain dipersilakan saja. Jadi diperbanyak puasa ini dengan kajian-kajian yang menambah keimanan kita. Berikutnya nanti di 10 malam yang terakhir ini iktikaf di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, iktikaf di masjid lebih banyak. Kemudian terkait dengan nuzulul Quran di malam 17. Ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan di riwayat itu di malam ke-17 Ramadan sebagai pedoman kita untuk hidup dan kehidupan. Jadi kalau Rasul ketika di haji wada terakhir menika ketika akan ngaten nggih. Wahai para sahabat, selagi kamu memegang 2 perkara, insya Allah tidak akan pernah rusak tergelincir. Ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan. Kamu tidak akan pernah sesat. 1 kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Kitab Allah 1 qauliyah menika Al-Qur'an.
yang insya Allah akan kita baca sampai selesai dan itu sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, ini kauniyahipun Gusti Allah, alam, seluruh alam yang ada di sekitar kita. Wa fi anfusikum afala taqilun, termasuk dalam jiwa pribadi kita. Ini ayat-ayat Allah seluruhnya yang harus kita baca, kita tadabburi. Yang kedua, wasunnata rasulih, sunnah rasul, hadis-hadis yang sahihah, yang makbulah. Jadi tidak hanya mengambil hadis yang kemudian pokoknya hadis, tidak seperti itu. Jadi yang sahih, yang makbulah, ini yang bisa kita ambil. Selagi itu kita ambil, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Oleh karena diingatkan menikah, jadi Al-Quran ini akan insya Allah dijaga oleh Allah. Jadi Allah memberikan banyak kepada kita, jadi untuk bisa kita ingat Al-Quran ini. Jadi selagi orang membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi, kemudian mendalami, insya Allah yang bersangkutan akan selamat. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, Allah yang akan menjaganya. Banyak orang, banyak pihak yang barangkali walantar doang kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sehingga milah-milah mereka diikuti oleh kita. Tidak sadar kita itu sudah mengikuti, terseret milah-milah mereka. Barangkali mode-mode mereka ini secara sadar maupun tidak sadar kita sudah mengikuti pola hidup mereka, pola pergaulan mereka, pola segalanya. Oleh karena itu ini perlu hati-hati. Antadillu abadah. Jadi ini perlu kita muhasabah setiap hari. Karena orang Yahudi selalu ngindik ini. Walantar doang kal yahudu walan nasoro yahudi nasr hatta tatabi amilatahum. Kul inna hudallahi huwal huda. Nah, hidayah Allah itu memang ya huda, petunjuk untuk kita. Tidak setiap orang nikah diberikan petunjuk. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Seperti itu. Jadi kalau orang sudah diberikan hidayah, insya Allah yang bersangkutan tidak akan pernah tersesat lagi. Wa mayyudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, dia akan tidak pernah mendapatkan hidayah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk bisa mendapatkan hidayah Allah, selalu ingat kepada Allah. Quran sebagai bacaan harian kita, kajian kita harian. Karena insya Allah ketika kita membaca Al-Quran besok di sana juga insya Allah akan dimudahkan. Jadi nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran sehingga rumah kita itu senantiasa bersinar, tidak semerawut, serunggut, kemudian ada setan yang ada di situ. Jadi ketika kita bacakan Al-Quran, insya Allah setan-setan itu merasa panas. Jadi mari kita biasakan, kita juga anak-anak kita, keluarga kita, untuk bisa membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Qiraah itu bisa membaca, bisa mentadabburi, bisa mengkaji lebih dalam untuk kemudian kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Pendengar setia yang kami hormati, kemudian terkait dengan lingkungan kita. Apa yang kita baca, barangkali ini akan juga bisa nanti mempengaruhi pada sekeliling kita. Oleh karena itu setelah pendalaman ini mestinya kita bisa untuk memberikan kepada tetangga kita, murui. Nek belum bisa baca kita undang. Oke, syukur sudah bisa, kemudian mari kita kaji bersama. Kalau belum bagaimana? Ya kita berikhtiar untuk mencarikan barangkali gurunya. Jadi dikatakan di Nuzulul Quran itu saat pertama Nabi menerima kan di gua itu, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu Nabi ini kemudian gemetar yang bersangkutan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jadi 5 ayat yang pertama ini kemudian disampaikan kepada Khadijah, dan Nabi saat itu ini kemudian ada dialog. Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
kepada Rabbmu yang telah menjadikan al insana min alaq, yang menjadikan manusia dari alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, maha tinggi. Alladzi 'allama bil qalam, yang dia mengajarkan dengan pena. Ya pena, kalau yang dulu pena wujud pena betulan, tapi pena sekarang barangkali dalam wujud yang lain. Pendengar setia yang kami hormati, peringatan nuzul Quran ini juga mudah-mudahan bisa menjadikan momen untuk kita bermuhasabah kembali. Kadang-kadang ketika kita membaca atau memegang HP ini sudah bisa melupakan banyak hal, termasuk membaca Al-Quran. Meskipun di HP itu ada Al-Qurannya, yang dibaca barangkali tidak Al-Qurannya, mungkin yang lain. Jadi konten Al-Quran juga kita isi, kita baca di waktu luang, berikan porsi yang barangkali lebih banyak. Oke, jadi kalau orang pegang HP itu kadang-kadang sekian jam kuat betah, tapi yang dibaca apa? Lagi-lagi saya sering matur, HP ini bisa positif, bisa negatif. Kalau konten-konten yang bagus ini silakan, dalam rangka untuk ya kajian-kajian. Oleh karena sekarang dimudahkan seluruhnya, termasuk beberapa mungkin buku-buku agama juga banyak. Ini kalau kita tidak mudeng, ini bisa kita ambil dari sana. Jadi perpustakaan yang demikian besar ini barangkali hanya masuk di HP beberapa megabit saja. Jadi tidak membutuhkan ruang yang banyak. Hanya masalahnya mau apa tidak kita untuk mengkaji lebih lanjut. Kadang-kadang bahannya ada, tetapi kalau tidak kita dekati ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Para pendengar setia yang kami hormati, selanjutnya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran ini, karena banyak diingatkan, sekarang banyak orang yang hafid Al-Quran. Semoga anak didik kita ini juga menjadi anak-anak yang hafid Al-Quran, meskipun orang tuanya barangkali juz 30 saja tidak hafal atau hanya seberapa. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa hafid Al-Quran, karena disebutkan di sana jasad jenazah kalau besok mati ini insya Allah tidak tersentuh oleh sesuatu, artinya bisa utuh kembali, tidak rusak, bahkan kain kafannya pun ini juga tidak rusak. Alhamdulillah, ini kekuasaan Allah. Para pendengar setia yang kami hormati, jadi berikutnya sampai dengan nanti akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena di 10 malam yang akhir ini termasuk ketika wa antum aqifuna fil masajid. Di sana Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang kebaikannya ekuivalen dengan kira-kira 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh, dan seterusnya. Jadi kalau kita kaum muslimin mendapatkan sekali saja malam Lailatul Qadar itu, Rasul ngendika biasanya di malam-malam ganjil. Bisa 21, 23, 25, 27, 29. Mari kita songsong juga itu. Jadi ketika kita mendapatkan sekali saja berarti 83 tahun kebaikannya bisa kita raih. Kalau misalnya seumur hidup kita mendapatkan 2 kali, tinggal mengalihkan berapa. Ini luar biasa. Tapi ikhtiarnya ini dimulai sejak sebelum Ramadan kemarin. Jadi tidak Jogja, tidak jujuk saja. Bedanya malam selikur lek-lekan, malam telulikur lek-lekan, begitu seterusnya. Tanpa pendekatan kebaikan dan istighfar sama sekali, itu juga tidak bisa. Jadi perlu pendekatan yang terbaik, perlu sarana prasarana, perlu persiapan fisik, psikis, juga ilmu agamanya ini harus didapatkan. Sehingga malam-malam Lailatul Qadar itu bisa kita songsong. Wa antum aqifuna fil masajid. Iktikafnya ada di masjid, tidak di kamar kita sendiri. Kalau di kamar kita kan cenderung menikah biasanya ya bukan iktikaf itu namanya, jadi hanya sekedar as-sahru di rumah saja.
Tapi kalau di masjid insya Allah dikondisikan bisa zikir, bisa baca Quran, bisa apapun juga. Silahkan di sana. Bahkan kalau ngantuk ini bisa juga istirahat. Wa antum akifuna fil masajid, bisa beriktikaf di masjid. Nah, ini tidak gampang. Jadi ada orang yang hanya ya itu tadi jujuk saja. Tapi ada orang yang memang di 10 hari yang akhir ini berazam diri untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Sebagai penutup terakhir Bapak Ibu para pendengar yang kami hormati, nanti juga di akhir Ramadan ini ada kewajiban untuk kita kaum muslimin membayar zakat fitri. Mungkin orang menyebut zakat fitrah. Zakatul fitri tuhratan lisoimi anil lagwi warofati wa tu'matan lil masakin. Hadisnya begitu. Zakat fitri atau zakat fitrah ini tuhratan lisoimi anil lagwi warofati, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari logho dan juga rofas. Artinya mungkin ketika puasa kemarin kita masih tetap logho dan rofas. Logho itu bicara yang tidak begitu berguna. Rofas itu ya omongan kotor, biar bisa disucikan dengan zakat fitri itu. Yang kedua, watu matan lil masakin, bisa memberikan makanan untuk para miskin, sehingga di hari raya ini yang bersangkutan nun sewu bahasanya agak kasar, tidak kesana kemari untuk minta-minta. Pada saat itu memang betul-betul hari raya untuk yang bersangkutan. Jadi dibayarkan kapan? Sebelum dilakukan sholat Id, menika harus sudah bisa tertasorupkan sebisa mungkin. Kalau itu ada udzur, misalnya sarana prasarana tidak ada, ya barangkali diperbolehkan. Tapi di lingkungan kita yang barangkali gampang sarananya ini membayar zakat fitrinya ini sesegera mungkin sebelum dilakukan sholat untuk bisa segera ditasorupkan. Kemudian masih menika terkait dengan malam Id ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum walalakum tashkurun. Kita dimohonkan untuk bisa bertakbir, tahmid, tahlil dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Banyak bertakbir, tasbih, tahmid di akhir Ramadan sampai dengan nanti sholat Id akan dimulai. Ini agak berbeda dengan takbir atau takbiran di Idul Adha. Kalau di Idul Fitri hanya malam barangkali 12 atau 13 jam saja. Tapi kalau di Idul Adha ini mulainya ba'da subuh yaumu Arafah tanggal 9 sampai dengan ayam tasrik ba'da asar. Jadi 5 hari menika takbiran terus. Nah, sendiri apa bersama dipersilahkan saja. Jadi ini ada pengkondisian barangkali. Jadi untuk kita untuk bisa bertakbir dengan takbir yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Bapak Ibu pendengar yang kami hormati, takbiran semalam di mana? Di tempat-tempat yang diperbolehkan. Jangan kemudian nanti kalau di kamar mandi juga takbiran, wisopo takbiran kok ning kamar mandi, enggak boleh. Di tempat-tempat yang memungkinkan. Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Wujud syukur kita kepada Allah di hari kemenangan itu. Jadi ini kita bertakbir, bertahmid, jadi sekaligus bertahlil, mengagungkan asma Allah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita semua. Wujud syukur kita. Kemudian paginya insya Allah kita akan melaksanakan sholat Id. Sebelum itu jadi disunahkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu. Jadi kemudian kita ke lapangan, tata caranya biasa, mandi besar, pakai pakaian yang paling baik, tidak harus baru, yang terbaik menurut panjenengan. Jadi ada tata cara di sana. Ketika berangkat dan pulang diseyogyakan untuk lewat jalan yang berbeda. Ketika ketemu kondangan saudaranya,
ucapan terbaik ketika Id, taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin ditambahi oleh Ali, ini ditambahi minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima amalmu dan amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Nah, saat itu pulang dari perang, sehingga minal aidin wal faizin, dan beruntung. Mungkin di lingkungan kita nanti juga ada model halal bihalal, sungkeman, salam-salaman. Nah, ini kalau memang ada seperti itu, selagi al-urf itu tidak bertentangan dengan syariat, ini diperbolehkan. Jadi kalau kemudian ada halal bihalal dengan pesta misalnya yang berlebihan, ini justru tidak diperbolehkan. Jadi halal bihalal, kalau Rasul simpel saja, taqabbalallahu minna wa minkum, titik. Semoga Allah menerima amalmu dan amal kita. Amal yang mana? Khususnya amal-amal yang kita lakukan ketika Ramadan. Saya yakin untuk jumlahnya, kuantitas dan kualitas ketika kita beramal di Ramadan berbeda dengan amal yang kita lakukan di luar Ramadan. Saya yakin itu. Karena orang mengkondisikan Ramadan harus menjadi bulan puncak untuk kita beramal. Ya, semoga nanti di luar Ramadan ini juga kita bisa meneruskan. Nanti ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Syawal bulan peningkatan. Kembali kepada al-urf, ya halal bihalal barangkali ini diperbolehkan, dipersilakan saja. Bahkan orang Jawa mengatakan ngelumpuke atau ngumpulke balung ngapisah. Kami berharap ini tidak ada unsur jor-joran. Kasihan yang kebetulan menika nasibnya tidak sebaik yang orang-orang mampu barangkali. Ketika nanti ketemu ini sudah punya pikiran, wah ki mormorane karo wong nyait-nyait sedulure sing nyait-nyait. Barangkali meringkus, termasuk orang-orang yang barangkali selama ini ada reuni dengan halal bihalal dengan sekaligus reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah, dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak jadi ajang untuk nun sewu pamer. Karena yang terjadi kadang-kadang nun sewu kadang-kadang. Jadi orang berani tampil karena sudah mapan, sehingga kemudian memperlihatkan, pengen memperlihatkan sesuatu. Mudah-mudahan tidak seperti ini. Jadi kita kemudian mengungak, jadi latar belakang yang kemarin, jadi mana saudara kita yang kemarin akhirnya sekarang bisa ketemu kembali, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kembali ketika Idul Fitri, insya Allah, jadi kita termasuk orang-orang yang menang. Kita merasa, bahkan di hadis itu disebutkan di sana. Jadi begini, akan dihinakan seseorang yang memasuki Ramadan, tetapi yang bersangkutan ini tidak bisa memanfaatkan, sehingga sampai selesai akhir Ramadan ini dosa kesalahannya tidak terampuni. Rohima anfurojulin dakhala alihi Ramadan suman salakho qabla ayyuk farolah. Nah, ini dalilnya. Maaf tadi lupa. Jadi sampai Ramadan selesai tapi dosa kesalahannya masih tetap biasa. Ini rugi. Jadi rugi waktunya, seoptimal mungkin bisa kita manfaatkan. Para pemirsa yang kami hormati, sehingga ketika nanti kita keluar dari Ramadan memasuki Idul Fitri, yang itu sudah masuk Syawal, kemudian bisa mempraktekkan ada peningkatan di sana sini. Mari kita praktekkan apa yang kita dapatkan saat di Ramadan. Jadi Ramadan kita ditempa, kemudian insya Allah kita bisa merasakan kesusahan, kesulitan, fakir miskin, orang-orang yang barangkali tidak seberuntung kita, sehingga kemudian kita bisa care, kita bisa peduli kepada mereka. Oh, ternyata orang yang tidak punya uang, tidak punya bahan pokok, tidak punya segala, atau tidak punya kesempatan, tidak seberuntung kita, ini ternyata rasanya seperti itu. Sehingga kita menjadi seseorang yang kemudian peduli kepada sesama. Ini yang penting di bulan Syawal ini. Kemudian nanti Rasul
juga memberikan beberapa tambahan. Jadi hikmahnya ada, ini kita jadi seseorang yang jauh lebih baik. Terakhir di bulan Syawalnya ini sekaligus Rasul ngendika nggih. Jadi teruskan setelah Ramadan ini di Syawal untuk bisa untuk bisa puasa Syawal 6 hari. Bisa berurutan, bisa selang-seling, yang penting masih di bulan Syawal. Lah kalau kemudian terbiasa dengan puasa Daud misalnya, atau puasa Senin atau Kamis, atau puasa Bid, bagaimana untuk mengagendakan? Silakan. Jadi karena waktunya ini Syawal itu waktu mudhoyak, artinya hanya ada di bulan Syawal itu, mestinya prioritas ya didahulukan untuk Syawalnya. Untuk yang lain nikah mangke bisa barangkali menyusul. Jadi ada 2 waktu, mudhoyak dan muwasak. Mudhoyak itu waktunya teramat sangat sempit, muwasak itu waktunya longgar. Artinya 11 bulan barangkali kita bisa melaksanakan kembali untuk puasa sunat, bisa Senin, bisa Kamis, bisa Daud, bisa Bid, dan seterusnya. Barangkali itu saja Bapak Ibu para pendengar pemirsa yang kami hormati. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Selamat meneruskan puasanya. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.